Bismillahirrahmanirrahim. Bisyadatil fadilatil hakimil adilin. Fayyayul hadirun al-muhtaramun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wa ashkuruhu syukra man talabal mazid minal malikid dayyan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spenju Mataram dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua, kembali kita berjumpa dalam edisi Mimbar Jumat kali ini. Insya Allah akan mengambil tema 3 cara Allah mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar setia dakwah digital Spenju Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addabani Rabbi, Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik." Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban tadi menjelaskan bahwasanya pendidikan yang Allah berikan kepadanya adalah pendidikan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 cara Allah mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga cara itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Rasulullah by design. Pendidikan by design. Apa itu pendidikan by design? Pendidikan yang direncanakan, pendidikan yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merencanakan dari silsilah Nabi yang terbaik. Oleh karena itu, pendidikan yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan by design, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan bagaimana silsilah keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai menuju kepada silsilah keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah yang namanya Abdullah, yang artinya hamba Allah, memiliki ibu yang namanya Aminah, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Rasulullah dengan nama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Dari sini saja Allah sudah mendesain, Allah sudah merencanakan bagaimana Allah memberikan silsilah keturunan Nabi dengan keturunan yang luar biasa. Kemudian setelah itu, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan sudah ditinggal oleh bapaknya Abdullah. Begitu sudah anak-anak sudah ditinggal oleh ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu, silsilah ini langsung tidak ada putusnya sampai dengan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini adalah desain atau yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi silsilah keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, bagaimana pendapatmu dengan pengasuhanmu yang berpindah-pindah itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah cara Allah mendidikku sehingga tidak ada seorang pun yang berpengaruh terhadapku walaupun itu kedua orang tua. Kenapa? Karena pendidikan yang pertama ini adalah pendidikan by design, pendidikan yang sudah didesain, yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qalam ayat 4, bagaimana Allah memuji Rasulullah akibat daripada akhlak yang beliau miliki.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam etika, adab dan akhlak yang tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pendidikan pertama yang Allah lakukan ini adalah pendidikan adab, pendidikan silsilah, pendidikan keturunan yang baik. Makanya siapa saja yang ingin melakukan yang namanya pernikahan, maka hendaklah dia memilih pertama adalah keturunan dari golongan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Allah mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua adalah pendidikan berbasis profet atau berbasis kenabian. Bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan berbasis profet atau berbasis kenabian ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Artinya apa? Bahwasanya kematangan akal, kematangan pikiran seseorang itu adalah ketika berumur 40 tahun. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umur 40 tahun, di mana kematangan akal, kematangan pikiran Rasulullah sudah dianggap sungguh berada di atas kematangan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Allimu auladakum, ajarlah anak-anak kalian kama allamtum, yang bukan diajar seperti yang kalian diajarkan. Kenapa? Karena dia diciptakan sesuai dengan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana pendidikan by prophet ini, pendidikan berbasis kenabian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbasis profan, yaitu berbasis kelangitan. Kenapa? Karena Rasulullah dididik berdasarkan wahyu dari Al-Quran. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana sesungguhnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Aisyah menjawab, kana lahu khuluquhul Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dia berperilaku, berakhlak berdasarkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yaitu berdasarkan pendidikan berdasarkan muraqabatullah, yaitu pendidikan berdasarkan pengawasan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah, maka Rasulullah akan dijaga, akan dilindungi dari setiap perbuatan yang tidak baik, dari setiap perbuatan yang tidak bagus, dari perbuatan yang melenceng dari syariat agama. Makanya dia lurus, dilindungi dan diawasi di atas pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah melakukan perbuatan yang tidak bagus, maka Allah meluruskannya. Allah langsung memberikan pengawasan atau memberikan yang namanya kode-kode agar Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika Rasulullah kepingin melihat orang-orang yang ingin melakukan pesta pora, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa kantuk kepada Rasulullah sehingga Rasulullah tertidur sehingga tidak melihat perbuatan-perbuatan yang hura-hura tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan itu sangat berharga bagi kita, wabil khusus karena pendidikan itu adalah menjadi benteng kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, mari jadikan pendidikan kita sekarang ini adalah pendidikan yang berdasarkan profet, pendidikan yang berdasarkan profan, yaitu pendidikan yang berdasarkan kenabian dan berdasarkan kelangitan, di mana segala tindak tanduk kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan porosnya adalah pendidikan tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari jadikan pendidikan ini sebagai amal ibadah kita, sebagai salah satu timbangan terberat kita di akhirat, yaitu ilmu kita harus kita amalkan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.